Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya silahkan kalian absensi terlebih dahulu dengan cara menuliskan nama dan nomor absen di WhatsApp grup. Hari ini kita akan membahas materi mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama kita akan membahas mengenai sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab, dari kata sodaqotun yang artinya memberi. Jadi sedekah itu adalah suatu pemberian kepada orang yang lebih membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersedekah itu harus dilandasi dengan rasa keikhlasan, harus dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan untuk ria, untuk pamer. Nah, sedekah itu tidak harus menunggu kita kaya terlebih dahulu, tidak harus menunggu kita memiliki harta yang banyak baru kita bersedekah. Karena apa? Karena sedekah itu tidak ditentukan jumlahnya. Jadi bersedekah itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, hukum dari sedekah ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi pada waktu tertentu, pada posisi tertentu, hukum dari sedekah ini bisa menjadi wajib. Contohnya, ketika ada orang miskin datang kepada kita dalam keadaan sangat kelaparan, kita lihat kondisinya saat itu memprihatinkan. Jika kita tidak memberikan makanan, dikhawatirkan akan menyebabkan sakit keras atau bahkan bisa menghilangkan nyawa dari orang tersebut. Jadi pada kondisi itu kita diwajibkan untuk bersedekah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersedekah. Di antaranya yaitu Quran surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, watasaddaqu alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya, dan bersedekahlah kalian kepada kami, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi, selanjutnya syarat dan rukun sedekah. Yang pertama, rukun sedekah yang pertama adalah orang yang memberi. Syarat orang yang memberi atau orang yang bersedekah ini adalah orang yang memiliki harta itu dan berhak membelanjakan harta itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberi atau orang yang disedekahi. Syarat orang yang disedekahi ini adalah orang yang berhak memiliki atau orang yang berhak menerima sedekah. Jadi anak yang masih dalam kandungan ibunya itu tidak berhak untuk mendapatkan sedekah, tidak berhak untuk disedekahi. Begitu pula dengan binatang juga tidak berhak disedekahi. Nah, rukun sedekah yang ketiga adalah akad.
atau ijab dan qabul. Ijab itu merupakan suatu pernyataan pemberian dari orang yang bersedekah kepada orang yang disedekahi. Sedangkan qabul itu adalah pernyataan penerimaan dari orang yang diberi sedekah. Jadi sedekah itu harus ada akadnya, harus ada ijab dan qabulnya. Kemudian rukun sedekah yang keempat adalah barangnya, barang yang disedekahkan. Kemudian manfaat dari sedekah. Nah, sedekah ini memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, menghapus dosa. Jadi sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, meningkatkan hubungan sosial, meningkatkan hubungan sesama manusia. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang. Jadi sedekah itu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Nah, yang keempat, dapat melindungi diri dari musibah. Jadi sedekah itu dapat melindungi kita dari musibah, dapat menutup diri kita dari keburukan. Nah, yang kelima yaitu menambah keberkahan harta. Menambah keberkahan harta. Hibah ini berasal dari bahasa Arab, dari kata hibbatun. Hibbatun yang artinya pemberian. Jadi hibah itu berasal dari kata hibbatun yang artinya pemberian. Hibah itu merupakan suatu pemberian dari seseorang ketika masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hibah ini biasanya diberikan kepada orang yang masih memiliki hubungan keluarga, tetapi boleh juga diberikan kepada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga. Nah, orang yang diberi hibah ini atau penerima hibah ini tidak wajib memberikan balasan, memberikan imbalan kepada orang yang memberikan hibah tersebut. Hibah itu dikatakan sah apabila ada ijab qabulnya, ada akadnya. Jadi kalau hibah itu baru berupa ucapan, belum ada tindakan akadnya, belum ada ijab qabulnya, itu belum dikatakan hibah. Hukum hibah ini, hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan hukum hibah itu adalah sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuhakkiran najannatan lijaratiha walau firsatan syatin, yang artinya, dan janganlah menganggap remeh tetangganya walaupun hanya dengan pemberian berupa teracak kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun hibah. Syarat dan rukun hibah. Nah, hibah itu ada 4 rukun. Yang pertama adalah orang yang memberi. Orang yang memberi ini disebut dengan wahib. Nah, syaratnya adalah balik dan berakal.
Kemudian syarat yang kedua adalah atas kemauan sendiri. Jadi hibah itu dilakukan atas kemauannya sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Kemudian syarat yang ketiga adalah dibenarkan melakukan tindakan hukum. Nah, rukun hibah yang kedua adalah orang yang diberi atau orang yang menerima. Orang yang menerima ini disebut dengan mauhub lahu. Syaratnya adalah ada ketika akad. Jadi orang yang menerima hibah itu harus ada ketika akad atau ijab qabul itu berlangsung. Nah, rukun hibah yang ketiga adalah barangnya. Barang yang dihibahkan. Nah, barang yang dihibahkan ini juga harus ada ketika akad itu terjadi. Jadi ketika akad hibah atau serah terima hibah itu barangnya sudah harus ada di tempatnya. Nah, rukun hibah yang terakhir yaitu akad atau ijab dan qabul. Jadi hibah jika tidak ada akadnya itu tidak sah. Nah, hibah itu ada dua macam. Yang pertama hibah barang. Yang kedua hibah manfaat. Nah, hibah barang itu adalah memberikan suatu harta atau benda kepada orang lain, mencakup nilai dan materi harta atau benda tersebut. Contohnya rumah, sawah, mobil, dan lain-lain. Sedangkan hibah manfaat adalah memberikan harta atau benda untuk dimanfaatkan orang lain, akan tetapi materinya tetap menjadi milik orang yang berhibah tersebut. Jadi hibah manfaat itu hanya memberikan harta atau benda untuk dimanfaatkan saja, tetapi masih menjadi milik orang yang memberikan hibah tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai hadiah. Nah, hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih. Jadi ini hadiah merupakan suatu pemberian karena untuk menghargai prestasi yang diraih. Nah, dalam Islam dianjurkan untuk saling memberikan hadiah. Karena apa? Karena dengan memberikan hadiah itu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta sesama umat muslim. Nah, ketika kita diberikan hadiah, kita dianjurkan untuk membalasnya, meskipun tidak langsung seketika. Contohnya, si A memberi hadiah kepada si B pada hari ini. Nah, si B dianjurkan untuk membalasnya, meskipun tidak langsung pada hari itu juga, boleh di lain hari. Nah, memberikan hadiah itu hukumnya adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aji buddai ya wala taruddul hadiyata wala tadribul muslimin." Yang artinya, penuhilah panggilan orang-orang yang mengundangmu, janganlah menolak hadiah dan jangan memukul orang-orang muslim. Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita akan membahas syarat dan rukun hadiah. Nah, yang pertama adalah orang yang memberi. Orang yang memberi hadiah. Nah, syarat orang yang memberi hadiah ini adalah orang yang memiliki benda tersebut. Jadi kalau kita mau memberikan hadiah itu barangnya harus milik kita sendiri, tidak boleh milik orang lain. Nah, yang kedua adalah orang yang diberi hadiah. Nah, yang ketiga adalah akad.
atau ijab dan qabul. Nah, yang terakhir adalah barangnya. Nah, sekarang manfaat memberikan hadiah. Nah, memberikan hadiah ini banyak manfaatnya, diantaranya yang pertama adalah menumbuhkan rasa saling menghormati. Jadi memberikan hadiah itu dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan rasa saling menghormati antar sesama manusia. Nah, yang kedua adalah mendorong agar lebih maju Jadi, yang kedua, manfaat yang kedua adalah mendorong kita agar lebih maju dalam berbuat kebaikan. Nah, yang keempat, adalah memberikan motivasi agar kita terus berupaya untuk meraih prestasi. Nah, yang keempat adalah berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara ketiganya. Persamaan antara sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, persamaannya yang pertama adalah sedekah, hibah, dan hadiah ini merupakan sama-sama wujud kedermawanan. Jadi, sedekah, hibah, dan hadiah itu merupakan sama-sama wujud kedermawanan seseorang. Nah, persamaan yang kedua adalah sedekah, hibah, dan hadiah itu sama-sama diberikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang perbedaan antara ketiganya, perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, yang pertama, sedekah itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau hibah itu hukumnya sunnah, sedangkan hadiah hukumnya juga sunnah. Nah, yang kedua yaitu sedekah ini diberikan atas dasar kepedulian terhadap fakir miskin. Sedangkan hibah diberikan atas dasar kasih sayang. Nah, sedangkan hadiah itu diberikan atas dasar prestasi yang diraih atau atas dasar peristiwa tertentu. Nah, yang ketiga perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah yang ketiga adalah kalau sedekah itu ditujukan untuk fakir miskin. Sedangkan hibah itu biasanya ditujukan untuk keluarga. Tapi bisa juga untuk orang yang tidak memiliki hubungan keluarga juga bisa. Nah, yang hadiah itu biasanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Nah, ini beberapa perbedaan dari sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Untuk pertanyaan
pertanyaan di WhatsApp group. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.